Selama 67 tahun hidup, aku tidak pernah menyangka malam seperti ini akan datang. Yang lebih mengejutkan adalah fakta bahwa suamikulah yang menciptakan situasi ini. Hanya kami berdua yang tersisa di ruang tamu. Setelah suamiku masuk ke kamar tidur utama, hanya suara detak jarum jam dinding yang terdengar jelas. Yuni Rahayu, 67 tahun, duduk di sofa sambil menahan napas. Teguh, yang duduk di seberangnya, perlahan bangkit dari kursinya. Ia kemudian mendekat dan duduk dengan hati-hati di samping Yuni, lalu menggenggam tangannya tanpa sepatah kata pun. Pada saat itu, jantungku seakan berhenti berdetak, hangat. Kehangatan yang menjalar dari ujung jarinya terasa sama persis seperti 50 tahun yang lalu. Yuni berpikir seharusnya ia menarik tangannya, tetapi tubuhnya tak bisa bergerak. Kisah ini dimulai 2 minggu sebelumnya di sebuah acara reuni. Sebelum cerita dimulai, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan like. Sabtu sore di sebuah ballroom hotel di kawasan Kuningan, Jakarta, Yuni Rahayu, seorang pensiunan perawat berusia 67 tahun, berdiri canggung di bawah lampu gantung yang megah. Sejujurnya, ia tidak ingin datang. Sudah 50 tahun sejak lulus SMA, ia berpikir untuk apa reuni di usia senja seperti ini. Mbak Yuni, kenapa berdiri di pojok begitu? Sri Endang, seorang pemilik kafe berusia 67 tahun, menghampirinya. Ia adalah teman sekelas Yuni di SMA dan sahabatnya selama 50 tahun. Sebenarnya, Yuni datang ke acara ini juga karena paksaan Sri. Aku canggung saja Sri, tidak banyak wajah yang ku kenal. Sudah 50 tahun, ya wajar saja lupa. Tapi coba lihat-lihat dulu, banyak kok teman-teman yang akan senang bertemu denganmu. Yuni membiarkan Sri menariknya lebih dalam ke ballroom. Di sana-sini terdengar seruan, "Astaga, ini siapa? Ya ampun, sudah berapa tahun kita tidak bertemu?" Tetapi bagi Yuni, semua itu terasa asing. Saat itulah, matanya tertuju pada seorang pria di seberang ruangan. Rambutnya yang memutih tersisir rapi, dan posturnya tampak tegap untuk usianya. Tanpa sadar, Yuni menghentikan langkahnya. Orang itu, jangan-jangan, jantungnya mulai berdebar kencang. Waktu 50 tahun seolah tak berarti, karena Yuni langsung mengenalinya. Teguh Prakoso, 68 tahun, pensiunan direktur perusahaan konstruksi, dan cinta pertama yang terpaksa Yuni relakan 50 tahun yang lalu. Rupanya Teguh juga melihat Yuni, matanya melebar, lalu ia berjalan perlahan ke arah Yuni. Yuni ingin lari, tetapi kakinya seolah terpaku di lantai. "Bu Yuni," Teguh berdiri di hadapan Yuni, suaranya sedikit bergetar. "Benar kan? Yuni Rahayu?" Yuni hanya bisa mengangguk, suaranya tercekat di tenggorokan. "Pak Teguh, lama tidak bertemu." Akhirnya, hanya kalimat itu yang berhasil ia ucapkan. Teguh tersenyum tipis. Senyuman itu sama persis seperti 50 tahun yang lalu, membuat Yuni sejenak merasa kembali ke usia 20 tahun. Keduanya duduk di salah satu sudut ballroom. Keheningan yang canggung menyelimuti mereka, tetapi anehnya tidak terasa tidak nyaman. Teguh yang pertama kali membuka suara, "Bagaimana kabar Bu Yuni selama ini?" "Baik-baik saja, saya bekerja sebagai perawat di rumah sakit selama 40 tahun, lalu pensiun, sekarang hanya di rumah saja." "Sudah menikah kan?" "Iya, sudah 38 tahun, jawab Yuni singkat. Teguh mengangguk, lalu terdiam sejenak. "Istri saya sudah meninggal 10 tahun yang lalu." Yuni terkejut. Teguh melanjutkan ceritanya dengan tenang. "Kanker, saat ketahuan, sudah terlambat. Sejak itu saya hidup sendiri." "Begitu ya? Pasti berat sekali." "Awalnya memang sangat berat, tapi sekarang sudah tidak apa-apa." Teguh tersenyum tipis, tetapi Yuni bisa melihat kesepian di balik senyum itu. Menjelang akhir acara reuni, Teguh bertanya pada Yuni, "Bu Yuni, boleh saya minta nomor kontaknya? Saya ingin mengajak minum teh lain kali." Yuni ragu-ragu. Sebagai seorang wanita yang sudah bersuami, pantaskah ia bertukar nomor kontak dengan pria dari masa lalunya? Pikirannya menjadi kalut. Namun, saat menatap mata Teguh, ia tidak bisa menolaknya. "Iya, boleh." Yuni menyebutkan nomor teleponnya. Pukul 7 malam, Yuni tiba di rumah. Saat membuka pintu depan, terdengar suara televisi dari ruang keluarga. Bambang Susilo,
68 tahun, pensiunan direktur penjualan perusahaan farmasi, sedang duduk di sofa menonton berita. Ia adalah suami Yuni. Aku pulang, sapa Yuni, tetapi Bambang tidak mengalihkan pandangannya dari TV. Ya, hanya itu jawabannya. Yuni merasakan kehampaan yang sudah akrab dan melangkah ke dapur. Selama 38 tahun pernikahan, beginilah kehidupannya. Bambang bukan orang jahat, tetapi entah sejak kapan percakapan di antara mereka lenyap. Kini, mereka seperti dua orang asing yang tinggal di rumah yang sama. Selama makan malam pun Bambang tidak mengucapkan sepatah kata pun. Yuni juga tidak berusaha memulai pembicaraan. Hanya suara denting sendok dan garpu yang terdengar di meja makan. Malam itu, Yuni tidak bisa tidur meski berbaring di samping suaminya. Bambang sudah terlelap sambil mendengkur, tetapi pikiran Yuni dipenuhi oleh orang lain. Wajah pria yang terpaksa ia tinggalkan 50 tahun lalu terus muncul di benaknya. Sudah 50 tahun berlalu, mengapa jantung ini masih berdebar dengan kecepatan yang sama seperti dulu? Yuni menatap langit-langit yang gelap sambil berpikir, akankah Teguh menghubungiku besok? Atau seharusnya tidak? Atau sejujurnya, apakah aku berharap ia menghubungiku? Dengan perasaan yang rumit itu, malam panjang Yuni pun dimulai. 4 hari berlalu sejak reuni. Selama itu, 3 pesan dari Teguh masuk ke ponsel Yuni. Cuaca hari ini cerah, semoga Bu Yuni baik-baik saja. Ada sebuah kafe yang tenang di daerah Jakarta Selatan. Kalau ada waktu, bagaimana kalau kita minum teh bersama? Tidak perlu merasa terbebani. Kita bertemu sebagai teman lama saja. Yuni membaca pesan-pesan itu berulang kali. Haruskah ia membalasnya? Jari-jarinya melayang di atas layar, lalu berhenti berulang kali. Sebagai wanita bersuami, pantaskah bertemu dengan pria dari masa lalu? Pikirannya kalut, namun sejujurnya hatinya sudah condong. Rabu sore, Yuni akhirnya menaiki bus menuju Jakarta Selatan. Kepada suaminya, ia berkata akan bertemu Sri. Kebohongan itu keluar begitu saja dari mulutnya, membuatnya terkejut pada dirinya sendiri. Kafe itu terletak di sebuah gang di Jakarta Selatan. Sebuah bangunan yang direnovasi dari rumah joglo kecil, dengan pemandangan atap genteng dari jendela memberikan perasaan tenang. Saat Yuni tiba, Teguh sudah duduk di dekat jendela. Sudah lama menunggu? Tidak, saya juga baru saja sampai. Teguh bangkit menyambut Yuni. Ia terlihat bugar untuk usianya. Katanya ia rutin mendaki gunung, sepertinya staminanya masih sangat bagus. Keduanya duduk berhadapan. Setelah memesan teh jahe hangat, keheningan canggung sejenak menyelimuti mereka. Namun anehnya, keheningan itu tidak terasa tidak nyaman. Teguh yang pertama kali membuka suara. Bu Yuni tidak banyak berubah, ya? Ah, bohong, sudah jadi nenek-nenek begini. Sungguh, sorot matanya masih sama. Saya langsung mengenali Anda di reuni. Yuni merasa malu dan hanya bisa memainkan cangkir tehnya. Sebenarnya, Yuni juga sering mendengar orang berkata, ia awet muda. Kulitnya masih kencang dan ia menjaga postur tubuhnya. Tetapi mendengar pujian itu dari Teguh, rasanya berbeda. Pak Teguh juga tidak berubah, sama seperti 50 tahun yang lalu. Saya sudah tua, rambut saya sudah putih semua. Rambut putih itu cocok untuk Anda. Mendengar ucapan Yuni yang tanpa pikir panjang, Teguh tertawa. Tawa itu begitu hangat, membuat Yuni ikut tersenyum. Percakapan mengalir dengan alami. Awalnya Yuni mengira akan canggung, tetapi begitu mulai berbicara, rasanya nyaman seperti 50 tahun yang lalu. Teguh menceritakan kisahnya. Saya bekerja di perusahaan konstruksi lebih dari 30 tahun, pensiun dengan jabatan direktur, tapi kalau dipikir-pikir sekarang, saya hanya tahu soal pekerjaan. Anda mengabaikan keluarga? Sejujurnya, iya. Saya punya banyak penyesalan terhadap almarhumah istri saya. Teguh berhenti sejenak. Matanya yang menatap keluar jendela menyiratkan kesepian. Seandainya saya bisa lebih baik padanya sebelum ia pergi, penyesalan itu masih ada sampai sekarang. Yuni mendengarkan dalam diam. Ia merasa ada makna yang lebih dalam di balik kata-kata Teguh, tetapi ia tidak bertanya lebih lanjut. Bagaimana dengan Bu Yuni? Apakah Anda hidup bahagia? Mendengar pertanyaan Teguh,
Yuni ragu sejenak. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Entahlah, saya tidak tahu apakah saya bahagia. Apakah suami Anda memperlakukan Anda dengan baik? Dia bukan orang jahat, hanya saja tidak ada percakapan. Entah sejak kapan kami hidup seperti orang asing di rumah yang sama. Tanpa sadar, Yuni menjadi jujur. Biasanya, ia tidak pernah menceritakan hal ini pada siapapun, tetapi di hadapan Teguh, kata-kata itu keluar begitu saja. Sudah 38 tahun kami menikah, tapi kalau dipikir-pikir, hidup saya hanya untuk mengurus suami dan anak-anak. Rasanya, saya tidak punya kehidupan saya sendiri. Teguh mengangguk pelan. Lalu, ia bertanya dengan hati-hati, Bu Yuni, boleh saya bertanya satu hal? Apa itu? 50 tahun yang lalu, kenapa tiba-tiba kontak kita terputus? Jantung Yuni seakan jatuh. Ia sudah menduga pertanyaan ini akan datang, tetapi begitu mendengarnya, mulutnya terkunci. 48 tahun yang lalu, Yuni dan Teguh saling menyukai. Mereka adalah sepasang kekasih yang diam-diam bertemu, meski sedang sibuk mempersiapkan ujian masuk universitas di kelas 3 SMA. Namun, semua berakhir ketika keluarga Yuni mengetahuinya. Keluarga itu tidak sepadan dengan kita. Kamu harus menikah dengan pria pilihan kami. Bentakan ayahnya masih terngiang jelas di telinganya. Pada masa itu, menentang orang tua adalah hal yang tak terbayangkan. Yuni memutuskan kontak dengan Teguh secara sepihak tanpa penjelasan apapun. Bu Yuni, suara Teguh membawa Yuni kembali ke kenyataan. Matanya sudah berkaca-kaca. Maafkan aku, waktu itu aku tidak punya pilihan lain. Yuni tidak bisa melanjutkan kata-katanya. Kenangan masa itu membanjirinya, membuat tenggorokannya tercekat. Teguh mengulurkan tangannya di atas meja, lalu dengan lembut menggenggam tangan Yuni. Tidak perlu dijelaskan. Itu semua sudah berlalu. Pada saat itu, jantung Yuni seakan berhenti berdetak. Kehangatan dari telapak tangan Teguh terasa begitu nyaman. Yuni terkejut dan menarik tangannya. Namun, kehangatan yang tersisa di ujung jarinya tidak mudah hilang. Maaf, saya terlalu lancang. Teguh meminta maaf, tetapi Yuni menggelengkan kepala. Tidak apa-apa, saya baik-baik saja. Padahal ia tidak baik-baik saja, jantungnya berdebar kencang. Merasakan emosi seperti ini di usia 67 tahun, Yuni merasa bingung dengan dirinya sendiri. Setelah itu, mereka hanya mengobrol ringan sebelum berpisah. Saat meninggalkan kafe, Teguh berkata, hari ini menyenangkan sekali, bolehkah kita bertemu lagi lain kali? Yuni tidak bisa menjawab dan hanya tersenyum canggung. Di dalam bus dalam perjalanan pulang, pikirannya masih kalut. Bukankah ini salah? Namun, hatinya sudah tidak mau mendengarkan. Malam itu, Yuni berbaring di samping suaminya. Bambang seperti biasa tidur memunggunginya. Yuni membuka ponselnya dan melihat sebuah pesan masuk. Hari ini saya sangat bahagia, Bu Yuni. Pesan singkat itu membuat hatinya menghangat. Yuni menatap pesan itu lama sekali. Haruskah dihapus? Jarinya melayang di atas tombol hapus, tetapi akhirnya tidak bisa menekannya. Apakah keputusanku menarik tangan tadi sudah benar? Atau seharusnya aku tidak melepaskannya? Yuni tidak bisa menghapus pesan itu. Setelah itu, pertemuan Yuni dan Teguh berlanjut. Awalnya seminggu sekali, lalu menjadi 2 hari sekali, dan tak lama kemudian mereka hampir setiap hari saling berkirim pesan. Mereka berjalan-jalan di ganggang kota tua. Mereka berjalan-jalan di sepanjang taman di Monas. Tidak ada hal istimewa yang mereka lakukan. Hanya berjalan berdampingan sambil mengobrol, tetapi itu saja sudah cukup membuat hati Yuni berdebar. Bu Yuni, bagaimana kalau kita mampir ke warung teh di sana? Boleh. Teguh berjalan di depan dan Yuni mengikutinya. Entah sejak kapan, Teguh mulai secara alami menggenggam tangan Yuni saat berjalan. Awalnya Yuni terkejut, tetapi kini ia tidak lagi menepis tangan itu. Hanya dengan berjalan sambil bergandengan tangan, jantungnya terasa seperti akan meledak. Merasakan emosi seperti ini di usia 67 tahun, Yuni merasa dirinya konyol, tetapi di sisi lain ia merasa hidup. Namun, rasa bersalah semakin membesar. Setiap kali pulang ke rumah, melihat wajah suaminya, Bambang, terasa semakin sulit. Bambang tetap acuh tak acuh, tetapi Yuni merasa bersalah dan tidak bisa menatap matanya.
Fakta bahwa ia berbohong terasa menekan dadanya. Alasan pergi bertemu Sri sudah menjadi kebiasaan. Memang ada hari-hari ia benar-benar bertemu Sri, tetapi sebagian besar waktunya dihabiskan bersama Teguh. Yuni merasa takut karena ia merasa dirinya semakin mahir menjadi pembohong. Suatu hari, Yuni benar-benar bertemu Sri di kafe milik Sri di lingkungan mereka. "Mbak Yuni, akhir-akhir ini wajahmu terlihat berbeda," kata Sri sambil menyeduhkan kopi. Yuni terkejut. "Apanya yang beda? Aku tidak merasa begitu. Terlihat lebih cerah. Ada kabar baik?" Yuni tidak menjawab dan hanya memainkan cangkir kopinya. Mata Sri menajam. "He, kamu menyembunyikan sesuatu dariku, kan?" "Tidak, bukan begitu. Jangan bohong sama sahabat 50 tahunmu. Kelihatan sekali tahu." Yuni menghela napas. Sri memang punya intuisi yang tajam sejak dulu, berusaha menyembunyikannya pun sepertinya sia-sia. "Sebenarnya, akhir-akhir ini aku bertemu dengan Pak Teguh." "Teguh? Maksudmu Teguh Prakoso yang kita temui di reuni?" "Iya." Mata Sri membelalak. Ia mencondongkan tubuhnya ke meja dan bertanya, "Seberapa sering kalian bertemu?" "Hampir setiap hari." "Apa? Mbak Yuni, kamu sudah gila. Kamu punya suami." Yuni menundukkan kepalanya. Ia tahu itu. Ia tahu ini salah. "Aku tahu, tapi aku tidak bisa menahannya. Setiap melihat Pak Teguh, jantungku tidak bisa berhenti berdebar." "Karena dia cinta pertamamu 50 tahun lalu?" "Mungkin itu salah satu alasannya, tapi sepertinya bukan hanya itu." Yuni melanjutkan dengan perlahan. "Bersama Pak Teguh, aku merasa hidup. Selama 38 tahun hidup bersama Bambang, entah sejak kapan dia terasa seperti udara. Tidak ada percakapan, tidak ada perhatian, tidak ada yang kembali padaku." Sri menghela napas, lalu berkata pelan, "Mbak Yuni, kamu sudah hidup selama 67 tahun. Sekarang, hiduplah untuk dirimu sendiri." "Apa maksudmu?" "Selama ini kamu hanya mengurus suami dan anak-anak. Kamu tidak punya kehidupanmu sendiri. Kenapa sekarang masih ragu?" Yuni menatap Sri dengan mata terkejut. Ia mengira akan dimarahi, tetapi reaksi Sri berbeda dari dugaannya. "Sri, tapi ini tidak benar. Aku punya suami." "Dan apa yang suamimu berikan padamu? Selama 38 tahun, kamu memasak, mencuci, mengurusnya. Apa yang kamu dapatkan? Hanya ketidakpedulian, kan?" Yuni tidak bisa menjawab. Kata-kata Sri menusuk hatinya. "Aku ada di pihakmu. Apapun pilihanmu, aku akan mendukung. Tapi ingat satu hal, hiduplah tanpa penyesalan." Kata-kata Sri terus terngiang di kepalanya. Hiduplah tanpa penyesalan. Tapi, bagaimana caranya agar tidak menyesal? Beberapa hari kemudian, Yuni berjalan-jalan dengan Teguh di puncak. Saat itu sekitar pukul 6 sore dan senja mulai turun. Langit yang memerah terlihat sangat indah. Keduanya duduk berdampingan di sebuah bangku yang sepi. Untuk beberapa saat, mereka hanya menatap senja tanpa berkata-kata. Teguh yang pertama kali membuka suara, "Bu Yuni." "Iya, selama 50 tahun, aku tidak pernah melupakanmu." Jantung Yuni mulai berdebar kencang. Teguh menatap Yuni dan melanjutkan, "Saat melihatmu lagi di reuni, aku kira itu mimpi. Bertemu lagi dengan orang yang kulepaskan 50 tahun lalu. Rasanya tidak mungkin." "Pak Teguh." "Bu Yuni, bisakah Anda memberiku sedikit waktu?" Yuni tidak bisa menjawab, pikirannya menjadi kosong. Teguh bangkit dari kursinya. Ia berdiri di hadapan Yuni, lalu dengan hati-hati merentangkan kedua tangannya. Sinyal, tanpa kata, bahwa ia ingin memeluk Yuni. Yuni ragu-ragu. Jika ia membiarkan dirinya dipeluk di sini, rasanya tidak akan ada jalan untuk kembali. Namun, tubuhnya bergerak lebih dulu. Yuni melangkah ke dalam pelukan Teguh. Teguh memeluk Yuni dengan lembut, hangat. Saat ia menyandarkan telinganya di dada Teguh, ia bisa mendengar detak jantungnya berdebar kencang. Ternyata bukan hanya Yuni yang gugup. Air mata mengalir dari mata Yuni. Ia sendiri tidak tahu mengapa ia menangis. Apakah karena sedih, bahagia, atau karena rasa bersalah? Semua perasaan itu bercampur menjadi air mata. Keduanya berpelukan dalam diam untuk waktu yang lama. Hingga senja berganti malam, waktu 50 tahun seolah lenyap dalam pelukan itu. "Pak Teguh, selanjutnya,
Apa yang harus kita lakukan? Tanya Yuni sambil masih dalam pelukan Teguh. Teguh tidak menjawab, ia hanya memeluk Yuni lebih erat. Merasakan emosi seperti ini di usia senja, ia merasa malu, tetapi tidak bisa menghentikannya. Malam itu, bahkan setelah kembali ke rumah, kehangatan itu tidak hilang. Kehangatan tubuh Teguh, detak jantungnya, terus terngiang di benaknya. Namun, keesokan malamnya suaminya Bambang mengatakan sesuatu yang aneh. Keesokan malamnya, pukul 7, Yuni sedang menyiapkan makan malam di dapur. Gulai ayam bergolak di atas kompor, dan ia sedang mengiris bawang di atas talenan. Pemandangan malam yang biasa. Tiba-tiba, ia merasakan kehadiran seseorang di belakangnya. Yuni. Itu Bambang. Yuni terkejut dan berbalik. Bambang berdiri di ambang pintu dapur, menatap Yuni. Biasanya ia tidak pernah datang ke dapur saat Yuni menyiapkan makan malam. Ini aneh. Kenapa, Mas? Sebentar lagi makan malam siap. Bukan itu. Bambang masuk ke dapur. Ia duduk di kursi meja makan dan menatap Yuni. Tatapannya aneh. Akhir-akhir ini kamu sering keluar, ya? Tangan Yuni berhenti bergerak, jantungnya serasa jatuh. Namun, ia berusaha menjawab dengan tenang. Iya, belakangan ini aku bertemu teman-teman. Teman yang mana? Teman-teman lama. Setelah reuni, kami jadi sering berkomunikasi lagi. Yuni menjawab sambil terus mengiris bawang. Ia tidak bisa menatap mata Bambang. Hanya suara pisau di atas talenan yang terdengar di dapur. Kamu juga bertemu dengan orang yang bernama Teguh Prakoso, kan? Pisau itu berhenti. Yuni merasa napasnya sesak. Perlahan ia berbalik dan melihat Bambang masih menatapnya. Bagaimana Mas tahu? Namanya ada di daftar peserta reuni. Dia cinta pertamamu, kan? Yuni kehilangan kata-kata. 38 tahun yang lalu, saat mereka akan menikah, Yuni pernah jujur pada Bambang bahwa ia punya cinta pertama dan mereka putus karena ditentang keluarga. Saat itu Bambang berkata ia tidak peduli karena itu masa lalu. Setelah itu, ia tidak pernah membahasnya lagi. Yuni, kamu bertemu dengannya, kan? Suara Bambang tenang, tidak terdengar marah, justru datar, dan itu yang membuatnya lebih menakutkan. Maafkan aku. Kami hanya bertemu sesekali sebagai teman lama, tidak lebih. Yuni berbohong, tidak lebih. Mereka berpegangan tangan dan berpelukan, tapi ia tidak bisa mengatakan itu. Bambang terdiam lama. Keheningan yang berat menyelimuti dapur. Hanya suara gulai yang mendidih yang terdengar. Yuni mengira Bambang akan marah, akan berteriak, atau setidaknya menuntut penjelasan. Selama 38 tahun pernikahan, mereka jarang bertengkar hebat, tetapi masalah ini berbeda. Istrinya diam-diam bertemu dengan cinta pertamanya. Namun, kata-kata yang keluar dari mulut Bambang sama sekali di luar dugaan. Undang dia ke rumah kita. Yuni tidak percaya dengan pendengarannya. Apa aku tidak salah dengar? Iya, ajak dia makan malam bersama. Bukankah dia hanya teman lama? Bambang bangkit dari kursinya. Sambil berjalan melewati Yuni, ia menambahkan, bagaimana kalau Sabtu ini? Nanti aku beli anggur. Yuni berdiri termangu. Bambang sudah keluar ke ruang keluarga. Terdengar suara TV dinyalakan, seolah tidak terjadi apa-apa. Apa-apaan ini? Yuni tidak bisa mengerti. Suaminya mengajak cinta pertama istrinya ke rumah, tidak marah, tidak menuduh. Apa yang sebenarnya ia pikirkan? Waktu makan malam berjalan seperti biasa. Bambang makan sambil menonton TV dan Yuni di seberangnya hanya memainkan sendoknya. Ia sama sekali tidak nafsu makan. Kenapa tidak makan? Tanya Bambang. Oh, perutku agak tidak enak. Minum obat. Hanya itu. Bambang kembali memfokuskan pandangannya ke TV. Yuni melirik suaminya. Mereka sudah hidup bersama 38 tahun, tetapi ia sama sekali tidak tahu apa yang ada di pikirannya. Setelah makan malam, Yuni mencuci piring. Tangannya bergerak, tetapi pikirannya melayang kemana-mana. Kenapa dia tidak marah? Kenapa dia mengajak Pak Teguh ke rumah? Apakah ini jebakan? Sekeras apapun ia berpikir, ia tidak bisa mengerti. Suami normal pasti akan marah, atau setidaknya melarangnya bertemu. Reaksi Bambang terlalu aneh. Malam itu, Yuni berbaring di tempat tidur menatap langit-langit. Di sampingnya, Bambang sudah mendengkur, tetapi mata Yuni terbuka lebar. Percakapan tadi siang terus berputar di kepalanya.
Undang dia ke rumah kita. Kata-kata itu terus terngiang. Ekspresi Bambang, suaranya, tatapan matanya, tidak terlihat marah. Tapi bukan berarti ia baik-baik saja. Ada emosi yang rumit di dalamnya, dan Yuni tidak tahu apa itu. Sudah 38 tahun hidup bersama, apakah aku masih belum mengenalnya? Yuni menatap punggung Bambang yang tidur menyamping. Pundaknya yang dulu lebar kini menyempit seiring berjalannya waktu. Dulu punggung itu terasa bisa diandalkan, sekarang terasa seperti punggung orang asing. Keesokan harinya, Yuni menelpon Teguh. Ia tidak tahu harus berbuat apa, tetapi ia merasa harus memberitahunya. Pak Teguh, ada hal aneh yang terjadi. Ada apa, Bu Yuni? Suami saya. Dia tahu kita bertemu. Keheningan sejenak di seberang telepon. Apakah dia marah? Tidak, justru itu yang aneh. Dia tidak marah, malah mengundang Pak Teguh ke rumah. Apa? Teguh terdengar terkejut. Tentu saja, itu bukan reaksi yang normal. Dia mengajak makan malam bersama Sabtu ini. Saya tidak tahu harus bagaimana. Bu Yuni, kalau Anda meminta saya untuk tidak datang, saya tidak akan datang. Jika Anda merasa tidak nyaman. Bukan itu. Yuni berhenti sejenak. Ia sendiri tidak tahu apa yang ia rasakan. Takut, aneh, tapi di sisi lain juga penasaran. Penasaran apa yang sebenarnya ada di pikiran Bambang. Kita datang saja. Kita lihat apa yang akan terjadi. Anda yakin tidak apa-apa? Saya tidak tahu, tapi sepertinya ini tidak bisa dihindari. Setelah menutup telepon, Yuni menatap keluar jendela. Langit mendung, seolah meramalkan apa yang akan terjadi. Malam itu, Yuni tidak bisa tidur. Ia sama sekali tidak bisa menebak apa yang dipikirkan suaminya. Hari Sabtu tiba. Sejak pagi, Yuni sibuk berbelanja, membersihkan rumah, menyiapkan makanan. Tangannya sibuk, tetapi pikirannya dipenuhi hal lain. Kenapa situasinya jadi seperti ini? Sambil memasak rendang, Yuni menghela napas. Suami mengundang cinta pertama istrinya ke rumah. Di mana ada kejadian seperti ini di dunia, Yuni masih belum bisa memahami isi hati Bambang. Pukul 6 sore, bel pintu berbunyi. Jantung Yuni berdebar kencang. Ia mengelap tangannya di celemek dan berjalan ke pintu depan. Saat membuka pintu, Teguh berdiri di sana. Di satu tangan, ia membawa sebotol anggur, di tangan lain, sebuah parsel buah. Bu Yuni, selamat sore. Silakan masuk. Suara Yuni bergetar. Teguh juga terlihat tegang. Keduanya saling menatap canggung, lalu mengalihkan pandangan. Kenapa repot-repot membawa semua ini? Tidak enak datang dengan tangan kosong. Saat itu, suara Bambang terdengar dari belakang. Silakan masuk, Pak Teguh. Bambang keluar dari ruang keluarga dan mengulurkan tangannya pada Teguh. Teguh memberikan parsel buah pada Yuni dan menjabat tangan Bambang. Terima kasih atas undangannya. Ah, tidak masalah. Katanya kalian baru bertemu lagi setelah 50 tahun, pasti senang sekali. Gaya bicara Bambang begitu alami, justru membuatnya terasa aneh. Yuni menatap kedua pria itu berjabat tangan, merasa seperti berada di dalam mimpi. Makan malam dimulai. Di atas meja tersaji rendang, sayur asem, perkedel, dan berbagai lauk lainnya. Teguh memuji, masakan Bu Yuni luar biasa sekali. Ah, tidak juga, hanya masakan sederhana. Tidak, ini benar-benar enak. Bambang menyela sambil menuangkan anggur. Betul, masakan istri saya memang enak. Selama 38 tahun saya makan enak terus. Yuni melirik Bambang. Biasanya ia tidak pernah berkata seperti itu. Selama 38 tahun, berapa kali ia mendengar kata enak? Mungkin bisa dihitung dengan jari. Selama makan, Bambang dengan santai memimpin percakapan. Pak Teguh, sekarang sibuk apa? Saya bekerja sebagai konsultan properti kecil-kecilan. Karena sudah lama di bidang konstruksi, jadi saya membantu di bidang itu. Oh, dulu di perusahaan konstruksi ya? Katanya sampai jadi direktur? Iya, lebih dari 30 tahun. Bambang mengangguk, ia mengangkat gelas anggurnya, menyesap sedikit, lalu bertanya, 50 tahun yang lalu, bagaimana? Tangan Yuni berhenti. Bambang terang-terangan membahas masa itu. Jantungnya mulai berdebar kencang. Waktu SMA, saya hanya siswa biasa saja, katanya sekelas dengan istri saya. Ya? Iya, kelas 3 kami sekelas.
Teguh melirik Yuni. Yuni menunduk, hanya makan nasinya. Waktu itu, punya pacar? Pertanyaan Bambang membuat suasana di meja makan membeku. Yuni hampir saja menjatuhkan sendoknya. Teguh juga tampak jelas kebingungan. Itu, yah. Teguh menggantungkan kalimatnya. Saat itu Bambang tertawa dan berkata, "Bercanda saja, mana mungkin ingat kejadian 50 tahun lalu." Yuni menghela napas lega, tetapi tatapan mata Bambang tidak tertawa. Itu adalah tatapan seolah ia tahu sesuatu. Bambang pamit ke kamar mandi. Di meja makan hanya tersisa Yuni dan Teguh. Tiba-tiba suasana menjadi sunyi, seolah hanya suara napas mereka yang terdengar. Saat itu, di bawah meja, tangan mereka bersentuhan. Teguh dengan lembut menggenggam tangan Yuni. Yuni terkejut dan menahan napas. "Bu Yuni, Anda tidak apa-apa?" bisik Teguh. Yuni tidak bisa menjawab, jantungnya terasa akan meledak. Ia berpikir harus menarik tangannya, tetapi tubuhnya tidak bergerak. Terdengar suara langkah kaki. Yuni buru-buru menarik tangannya. Bambang kembali dan duduk di kursinya, seolah tidak terjadi apa-apa. "Mau kopi atau teh?" kata Yuni dengan tidak wajar. Suaranya bergetar. Setelah makan, mereka bertiga pindah ke ruang keluarga. Yuni menyajikan teh hijau, dan Bambang bersandar di sofa sambil mengobrol dengan Teguh. Yuni duduk di kursi seberang, hanya mendengarkan dalam diam. Waktu berlalu hingga pukul 10 malam. Yuni berpikir sudah waktunya untuk mengakhiri malam ini. Saat itulah Bambang mengatakan sesuatu yang tak terduga. "Pak Teguh, sudah malam, menginap saja di sini malam ini." Yuni hampir menjatuhkan cangkir tehnya. "Apa? Menginap di sini?" "Oh, tidak perlu. Saya bisa panggil taksi." Teguh juga tampak kebingungan. "Jam segini mana ada taksi? Ada kamar tamu, istirahat saja dengan nyaman." Bambang bangkit dari kursinya. Sambil meregangkan tubuh, ia berkata, "Saya sudah lelah, mau masuk duluan. Kalian berdua, minum teh saja lagi." Yuni menatap Bambang dengan ekspresi tidak percaya. Bambang menatap mata Yuni, lalu tersenyum tipis. Yuni tidak bisa mengartikan senyum itu. "Mas, sebentar," panggil Yuni. Tetapi Bambang sudah berjalan ke arah kamar tidur utama. "Sampai besok." Setelah mengatakan itu, pintu kamar tertutup. Suara klik terdengar di ruang keluarga. Yuni menatap pintu yang tertutup itu dengan tatapan kosong. Hanya mereka berdua yang tersisa di ruang tamu. Suara detak jarum jam dinding terdengar sangat keras. Baik Yuni maupun Teguh tidak berkata apa-apa. Teguh yang bergerak lebih dulu. Ia bangkit dari sofa dan perlahan mendekati Yuni. Lalu ia duduk di samping Yuni dan dengan lembut menggenggam tangannya. "Bu Yuni." Jantung Yuni seakan berhenti berdetak. Kehangatan yang menjalar dari ujung jari Teguh terasa begitu nyaman. "Aku sudah menunggu selama 50 tahun, kata Teguh sambil menatap Yuni. Tatapannya begitu tulus, membuat Yuni sulit bernapas. "Pak Teguh, kita tidak boleh begini," kata Yuni dengan suara bergetar. Tapi ia tidak melepaskan tangannya. "Aku tahu, tapi aku tidak bisa berhenti." Teguh menarik Yuni ke dalam pelukannya. Yuni tidak bisa menolak. Tidak, ia tidak ingin menolak. Saat berada dalam dekapan Teguh, perasaan yang telah ia pendam selama 50 tahun meledak seketika. Wajah mereka mendekat, cukup dekat hingga napas mereka bersentuhan. Air mata mengalir dari mata Yuni. Bibir Teguh menyentuh bibir Yuni, lembut, hangat, dan penuh kerinduan. Yuni memejamkan matanya. Jantungnya serasa akan meledak. Ini adalah akhir dari penantian 50 tahun. Ciuman itu berlangsung lama, waktu seolah berhenti, seolah hanya ada mereka berdua di dunia. Teguh berbisik di telinga Yuni, "Bu Yuni, malam ini." Yuni tidak menjawab, pikirannya kosong, tapi tubuhnya sudah menjawab. Yuni mengangguk. Mereka berjalan menuju kamar tamu, Yuni di depan, Teguh mengikuti di belakang. Selama berjalan di koridor, jantung Yuni berdebar kencang. Perasaan ini salah dan tidak bisa berhenti bercampur aduk. Pintu kamar tamu terbuka. Lampu tidur yang remang-remang menerangi ruangan dengan lembut. Dengan tangan gemetar, Yuni menutup pintu. Dari belakang, Teguh memeluk Yuni. Kehangatan tubuhnya terasa di punggung Yuni. Yuni memejamkan mata. "Bu Yuni, Anda baik-baik saja?" tanya Teguh hati-hati. Sebagai jawaban, Yuni mengangguk.
suaranya tidak bisa keluar. Teguh membalikkan tubuh Yuni. Mereka berhadapan, mata Teguh penuh dengan kerinduan. Begitu juga dengan Yuni. Selama 50 tahun, aku memimpikan saat ini, bisik Teguh. Ia menangkup wajah Yuni dengan kedua tangannya, lalu dengan lembut mencium bibirnya. Ciuman yang lebih dalam dan lebih penuh kerinduan daripada di ruang tamu. Mereka perlahan menuju tempat tidur. Yuni gemetar. Selama 67 tahun hidup, ia belum pernah berada dalam situasi seperti ini dengan pria selain suaminya. Tapi, rasa berdebar lebih besar daripada rasa takut. Teguh membaringkan Yuni di tempat tidur, lalu dengan hati-hati berbaring di sampingnya. Mereka saling menatap untuk waktu yang lama. "Bu Yuni, Anda benar-benar tidak apa-apa?" "Iya," jawab Yuni. Suaranya pelan, tetapi tegas. Teguh menarik Yuni ke dalam pelukannya. Kehangatan tubuh mereka mulai menyatu. Yuni meletakkan tangannya di dada Teguh dan terkejut. Untuk pria berusia 68 tahun, dadanya terasa begitu kokoh. Pria seusia ini punya tubuh seperti ini. Katanya, ia rutin mendaki gunung, ternyata benar. Tanpa sadar, Yuni merasa kagum. Malam semakin larut, keduanya mulai saling merasakan sentuhan Teguh begitu hati-hati, namun mahir. Napas Yuni semakin terengah-engah. "Pak Teguh," panggil Yuni dengan suara pelan. Teguh menatapnya. "Tidak apa-apa, jangan berhenti." Mendengar itu, tatapan Teguh berubah. Keduanya benar-benar menyatu. Waktu 50 tahun seolah melebur pada saat itu. Yuni terkejut. Ia tidak percaya Teguh berusia 68 tahun. Seolah tidak ada akhirnya. Ia tidak kenal lelah. Sangat berbeda dengan suaminya yang telah menemaninya selama 38 tahun, umur 68 tahun, sungguh luar biasa. Entah berapa lama waktu telah berlalu, Yuni berbaring dalam pelukan Teguh, mengatur napasnya, seluruh tubuhnya lemas. Tapi anehnya, ia merasa bahagia. "Bu Yuni, baik-baik saja?" tanya Teguh. Yuni mengangguk. "Iya, aku baik-baik saja." Tidak ada kata lain yang diperlukan. Keduanya saling berpelukan dan memejamkan mata sejenak. Sekitar pukul 2 dini hari, saat Yuni akan tertidur, Teguh kembali memeluknya. Yuni terkejut dan membuka matanya. "Pak Teguh, lagi?" tanya Yuni dengan ekspresi tidak percaya. Teguh tersenyum dan menjawab, "Belum selesai." Yuni kehilangan kata-kata. Stamina seperti ini di usia senja. Suaminya yang telah menemaninya 38 tahun, bahkan saat muda pun tidak seperti ini. "Anda benar-benar tidak ada habisnya, ya?" gumam Yuni. Teguh mencium kening Yuni dan berbisik, "Karena aku menyukaimu, Yuni." Mereka kembali menyatu, kali ini lebih panas dari sebelumnya. Tanpa sadar, Yuni memeluk punggung Teguh. Malam terasa panjang. Teguh benar-benar tidak berhenti. Tubuh Yuni mulai lelah, tetapi anehnya ia merasa bahagia. Perasaan yang baru pertama kali ia rasakan selama 67 tahun hidupnya. "Inikah rasanya hidup?" pikirannya berkata begitu. Perasaan yang tidak pernah ia rasakan selama 38 tahun pernikahan, kini ia merasakannya. Fajar menyingsing dan cahaya matahari pagi mulai merembes masuk melalui celah jendela. Yuni yang pertama kali membuka mata. Di sampingnya, Teguh sedang tidur. Wajahnya terlihat damai. Yuni menatap wajah Teguh dalam diam. Sudut matanya berkerut, tetapi wajahnya masih tampan. Jejak pemuda 50 tahun lalu masih tersisa. Teguh membuka matanya. Saat matanya bertemu dengan mata Yuni, senyumnya merekah. "Tidur nyenyak?" "Iya," jawab Yuni malu-malu. Kejadian semalam membuatnya wajahnya memanas. Teguh menarik Yuni ke dalam pelukannya, lalu dengan lembut mencium keningnya. "Yuni, ini masih pagi," kata Teguh dengan nada penuh arti. Yuni terkejut. "Pak Teguh, jangan-jangan lagi?" "Tidak boleh." Yuni terdiam. "Sejak semalam, sudah yang keberapa kali ini? Pria ini benar-benar tidak ada habisnya. Anda memang luar biasa," kata Yuni sambil tersenyum. Lelah, tetapi tidak ada niat untuk menolak. Teguh kembali memeluk Yuni. Sinar matahari pagi memenuhi ruangan. Keduanya kembali menjadi satu. Beberapa saat kemudian, keduanya berbaring berdampingan menatap langit-langit. Tubuh Yuni lemas, tetapi hatinya terasa ringan. "Yuni," panggil Teguh.
Suaranya tiba-tiba menjadi serius. Iya, sebenarnya ada yang ingin kukatakan padamu. Yuni menoleh menatap Teguh. Ekspresi Teguh menjadi muram. 50 tahun lalu, saat aku mendengar kabar kamu akan menikah, aku menikah karena putus asa. Jantung Yuni berdebar kencang. Istriku orang yang baik, tapi seumur hidupku aku merasa bersalah padanya, karena hatiku selalu ada di tempat lain. Teguh menatap Yuni, sudut matanya memerah. Yuni, selama 50 tahun, hatiku selalu untukmu. Yuni tidak bisa bernapas. Fakta bahwa Teguh juga hidup dengan penyesalan yang sama terasa begitu berat. Pak Teguh. Yuni memeluk Teguh, Teguh balas memeluknya. Keduanya berdiam seperti itu untuk waktu yang lama. Maafkan aku, selama 50 tahun kamu pasti kesepian, kata Teguh sambil mengelus punggung Yuni. Air mata mengalir dari mata Yuni. Aku juga minta maaf. Waktu itu aku memutuskan kontak begitu saja tanpa penjelasan. Keduanya berpelukan dan menangis untuk waktu yang lama. Namun, Yuni belum tahu bahwa Teguh punya rahasia, tetapi rahasia yang lebih besar ada pada suaminya, Bambang. Baru lewat pukul 9 pagi, keduanya keluar dari kamar tamu. Yuni pergi ke dapur untuk menyiapkan sarapan sederhana. Roti panggang, telur mata sapi, dan kopi. Tangannya gemetar, bahkan untuk memecahkan telur pun terasa sulit. Teguh duduk di meja makan. Keduanya makan pagi dalam diam, saling berhadapan. Kejadian semalam terasa seperti mimpi. Yuni mencuri pandang ke arah Teguh, dan saat mata mereka bertemu, ia buru-buru mengalihkan pandangannya. Yuni, iya, apa yang kukatakan semalam itu tulus, kata Teguh sambil meletakkan cangkir kopinya. Yuni mengangguk. Aku tahu, kehilanganmu 50 tahun lalu adalah penyesalan terbesarku. Aku merasa bersalah pada istriku dan juga padamu. Sudut mata Teguh memerah. Yuni mengulurkan tangannya di atas meja dan menggenggam tangan Teguh. Pak Teguh, jangan merasa bersalah. Waktu itu kita tidak punya pilihan. Aku juga begitu. Kamu juga pasti menderita. Iya. Selama 38 tahun, aku tidak pernah melupakanmu. Keduanya berpegangan tangan untuk waktu yang lama. Tidak perlu ada kata-kata. Waktu 50 tahun telah menumpuk begitu banyak hal di antara mereka. Setelah sarapan, Teguh bangkit. Yuni, sepertinya aku harus pergi sekarang. Sudah mau pulang? Iya, rasanya tidak baik kalau terlalu lama di sini. Teguh menatap Yuni. Matanya penuh dengan rasa enggan berpisah. Yuni, bagaimana selanjutnya? Itu keputusanmu. Aku akan menunggu. Aku sudah menunggu 50 tahun. Menunggu sedikit lebih lama lagi pasti bisa. Yuni tidak bisa menjawab. Ia belum memutuskan apapun. Ia punya suami, 38 tahun pernikahan, anak-anak. Ia tidak bisa membuang segalanya hanya karena perasaan sesaat. Ia mengantar Teguh sampai ke pintu depan. Sambil memakai sepatunya, Teguh berkata, Yuni, aku akan menghubungimu. Iya. Teguh memeluk Yuni, pelukan terakhir. Yuni memeluk punggung Teguh erat-erat. Ia tidak ingin melepaskannya, tetapi harus. Maafkan aku, selama 50 tahun kamu pasti kesepian, bisik Teguh di telinga Yuni. Air mata mengalir dari mata Yuni. Aku juga minta maaf. Keduanya berpelukan untuk waktu yang lama, lalu perlahan melepaskan diri. Teguh membuka pintu dan pergi. Yuni menatap pintu yang tertutup itu untuk waktu yang lama. Ruang keluarga yang sepi terasa begitu sunyi. Yuni terduduk lemas di sofa. Seluruh tenaganya hilang. Kejadian sejak semalam hingga sekarang berputar-putar di kepalanya. Saat itu, terdengar suara pintu kamar tidur utama terbuka. Yuni terkejut dan menoleh. Bambang keluar dari kamarnya. Sejak kapan ia bangun, jantung Yuni mulai berdebar kencang. Mas, panggil Yuni, tetapi Bambang tidak menjawab. Ia hanya berjalan ke ruang keluarga dan duduk di sofa di seberang Yuni. Keheningan yang berat menyelimuti mereka. Mas, itu, Yuni mencoba mengatakan sesuatu, tetapi Bambang mengangkat tangannya untuk menghentikannya. Kita perlu bicara. Suara Bambang rendah, tidak terdengar marah, tetapi ada beban berat di dalamnya. Aku juga punya sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Yuni tegang. Sekarang aku akan dimarahi, dia akan minta cerai.
Pikiran itu melintas di kepalanya, tentu saja mengingat apa yang terjadi semalam. Namun, kata-kata yang keluar dari mulut Bambang sama sekali di luar dugaan. 15 tahun yang lalu, aku juga punya wanita lain. Yuni tidak percaya dengan pendengarannya. Apa aku tidak salah dengar? Apa katamu? Kami berhubungan selama 3 tahun. Dia rekan bisnis perusahaan. Bambang berkata dengan datar, seolah sedang membicarakan cuaca. Yuni tidak bisa percaya. Mas, kamu bicara apa sekarang? Dengarkan sampai selesai. Bambang menatap Yuni. Ada emosi yang rumit di matanya. Setelah 3 tahun, kami putus. Bukan aku yang memutuskan, tapi karena dia sakit. Yuni tidak bisa bernapas. Kisah yang tidak pernah ia ketahui selama 38 tahun pernikahan. Kanker, saat ketahuan, sudah terlambat. Dia meninggal dalam 6 bulan. Bambang berhenti sejenak, sudut matanya memerah. Sebelum meninggal, dia berkata padaku, sampaikan permintaan maafku pada istrimu, dan buatlah istrimu bahagia. Itu kata-kata terakhirnya. Yuni tidak bisa berkata apa-apa, pikirannya kosong. Kata-kata itu menusuk hatiku selama 15 tahun, tapi aku tidak bisa membuatmu bahagia. Selama 38 tahun kamu memasak, mencuci, membesarkan anak-anak, apa yang kuberikan? Hanya ketidakpedulian kan? Suara Bambang mulai bergetar. Saat aku melihat nama Teguh Prakoso di daftar reuni, aku tahu bahwa dia cinta pertamamu dan bahwa kau mulai bertemu dengannya. Yuni terkejut hingga mulutnya terbuka. Jadi dia tahu dari awal. Aku tidak marah. Anehnya, justru aku merasa ini adalah kesempatan. Apa maksudmu? Hutang yang tidak bisa kubayar selama 15 tahun, aku ingin membayarnya dengan cara ini. Kata-kata wanita itu padaku, buatlah istrimu bahagia. Aku ingin menepati janji itu. Yuni tidak bisa percaya. Jadi karena itu dia mengundang Teguh ke rumah, masuk ke kamar lebih dulu, dan meninggalkan kami berdua. Itu cara penebusan dosanya. Mas, jadi sekarang kamu menyerahkanku pada pria itu? Suara Yuni meninggi, amarah mulai membuncah. Bukan begitu. Lalu apa? Karena rasa bersalahmu berselingkuh 15 tahun lalu, kamu membuatku berselingkuh juga, agar kita sama, itu penebusan dosamu? Yuni, selama 38 tahun kamu tidak pernah bicara apa-apa, dan sekarang dengan cara seperti ini? Yuni bangkit dari kursinya. Seluruh tubuhnya gemetar. Lalu aku ini apa? Alat untuk menebus rasa bersalahmu? Bambang menundukkan kepalanya. Ia tidak bisa menjawab. Yuni keluar dari ruang keluarga. Ia masuk ke kamar dan menutup pintu. Lalu ia terduduk lemas di tempat tidur. Amarah dan kehampaan bercampur aduk. Apa arti 38 tahun pernikahan ini? Suaminya berselingkuh 15 tahun lalu dan berusaha menebus dosanya dengan cara ini, sementara Yuni hidup tanpa tahu apa-apa. Tetapi anehnya, air mata tidak keluar. Justru ia merasakan kelegaan yang aneh. Ternyata bukan hanya aku yang salah. Pikiran itu terlintas. Rasa bersalah atas kejadian semalam sedikit memudar. Tentu saja bukan berarti semuanya menjadi baik-baik saja. Yuni menatap keluar jendela. Langit cerah, ironis sekali. Sisa hidupku harus kujalani bagaimana? Pertanyaan itu berputar di kepalanya. Bukan penebusan dosa suami, bukan pula kerinduan pada cinta pertama. Kehidupan seperti apa yang benar-benar untukku? Yuni belum menemukan jawabannya. Beberapa hari berlalu. Di rumah, Yuni hampir tidak berbicara dengan Bambang. Meski berada di ruang yang sama, mereka tidak saling menatap. Selama 38 tahun pernikahan, baru kali ini terasa secanggung ini. Setiap hari ada pesan dari Teguh. Bu Yuni, baik-baik saja, aku menunggu kabarmu. Kalau ada masalah, katakan padaku. Yuni hanya membaca pesan-pesan itu tanpa bisa membalasnya. Ia tidak tahu harus berkata apa. Pada hari kelima, Yuni pergi ke kafe Sri. Pukul 3 sore, saat kafe sedang sepi, Sri melihat Yuni dan matanya membelalak. Ya ampun Yuni, kenapa wajahmu begitu? Ada masalah apa? Yuni tidak menjawab dan duduk di kursi pojok. Sri membawa 2 cangkir kopi dan duduk di seberangnya. Ceritakan, ada apa? Yuni menghela napas, lalu perlahan ia mulai bercerita semua yang terjadi sejak reuni.
Pertemuannya dengan Teguh, tawaran aneh Bambang, kejadian malam itu, dan perselingkuhan Bambang 15 tahun lalu. Sri mendengarkan dalam diam. Bahkan setelah cerita Yuni selesai, ia terdiam untuk waktu yang lama. Jadi, suamimu selingkuh 15 tahun lalu? Iya. Dan karena rasa bersalah, dia mendorongmu ke cinta pertamamu? Begitulah. Sri menghela napas. Ia menyesap kopinya, lalu berkata, dunia ini memang aneh. 38 tahun hidup bersama. Tidak kusangka ada kejadian seperti itu. Aku juga tidak tahu. Selama 15 tahun, sama sekali tidak. Lalu, apa rencanamu? Mendengar pertanyaan Sri, Yuni tidak bisa menjawab. Ia belum memutuskan apapun. Aku tidak tahu, pikiranku kalut. Kamu sudah bilang apa pada Teguh? Belum bilang apa-apa, pesan darinya terus masuk, tapi aku tidak bisa membalasnya. Sri menggenggam tangan Yuni, hangat. Yuni, aku akan bertanya jujur, kamu suka pada Teguh? Yuni ragu sejenak, lalu ia mengangguk. Iya, aku suka padanya. Kalau suamimu? Aku tidak tahu. 38 tahun hidup bersama, sekarang aku tidak tahu lagi perasaanku. Sri mengangguk. Dengan ekspresi serius, ia berkata, Yuni, aku ada di pihakmu. Apapun pilihanmu, aku akan mendukung. Tapi aku ingin bertanya satu hal. Apa itu? Apa yang kamu inginkan? Bukan penebusan dosa suamimu, bukan kerinduan pada cinta pertamamu. Apa yang benar-benar kamu inginkan? Yuni tidak bisa menjawab. Pertanyaan itu terlalu sulit. Selama 67 tahun hidup, ia belum pernah bertanya pada dirinya sendiri, apa yang aku inginkan? Ia selalu memikirkan apa yang suaminya inginkan, apa yang anak-anaknya inginkan, apa yang keluarganya inginkan. Aku tidak tahu. Kalau begitu, carilah. Sekarang pun belum terlambat. Kata-kata Sri menusuk hatinya. Yuni meletakkan cangkir kopinya dan menatap keluar jendela. Sri, selama 67 tahun hidup, rasanya aku tidak pernah hidup untuk diriku sendiri. Aku tahu, aku juga pernah begitu, kata Sri dengan senyum getir. Sri juga bercerai 10 tahun lalu karena suaminya berselingkuh. Tapi setelah bercerai, aku baru sadar betapa pentingnya hidup untuk diri sendiri. Jangan berpikir sudah terlambat. Entah 67 atau 77, saat kau sadar adalah saat yang paling cepat. Yuni merenungkan kata-kata Sri. Saat kau sadar adalah saat yang paling cepat. Kata-kata itu terus terngiang di kepalanya. Setelah keluar dari kafe, ia kembali ke rumah. Bambang sedang duduk di ruang keluarga. Yuni mengambil napas dalam-dalam dan berdiri di hadapan Bambang. Mas, ada yang ingin kubicarakan. Bambang mengangkat kepalanya menatap Yuni, matanya terlihat lelah. Untuk sementara, kita hidup terpisah dulu. Ekspresi Bambang menegang, tapi ia tidak terlihat terkejut. Maksudmu, cerai? Bukan, belum. Aku hanya butuh waktu untuk berpikir, untuk kita berdua. Bambang terdiam lama, lalu perlahan ia mengangguk. Baiklah. Hanya itu, Yuni tidak punya kata-kata lagi. Ia kembali ke kamar dan mengambil ponselnya. Ia menelepon Teguh. Dering kedua, Teguh mengangkatnya. Bu Yuni, Anda baik-baik saja? Saya khawatir karena tidak ada kabar. Suara Teguh terdengar cemas. Hati Yuni terasa sakit. Pak Teguh, maafkan aku tidak bisa menghubungimu. Tidak apa-apa, Anda baik-baik saja kan? Ada masalah apa? Yuni ragu sejenak, lalu perlahan ia berkata, Pak Teguh, aku juga butuh waktu. Keheningan singkat di seberang telepon. Apa maksudmu? Semuanya terjadi terlalu cepat. Aku butuh waktu untuk menata semuanya. Bisakah Anda menungguku? Terdengar suara Teguh menghela napas, lalu ia menjawab pelan, aku akan menunggu. Aku sudah menunggu 50 tahun. Menunggu sedikit lebih lama lagi, pasti bisa. Terima kasih. Yuni, ingat satu hal. Apa itu? Aku ada di pihakmu. Apapun pilihanmu. Air mata mengalir dari mata Yuni. Setelah menutup telepon, ia menangis untuk waktu yang lama. Menjelang senja, Yuni pergi ke puncak sendirian. Ia tidak naik mobil, melainkan berjalan kaki menanjak. Kakinya sakit, tetapi ia tidak berhenti. Saat tiba di puncak, matahari mulai terbenam. Langit memerah. Yuni duduk di bangku dan menatap senja. Aku sudah hidup selama 67 tahun. Pikiran itu terlintas. Selama 67 tahun, ia hidup sebagai anak, istri,
ibu, dan nenek. Tetapi ia tidak pernah hidup sebagai dirinya sendiri. Selalu untuk seseorang, karena seseorang. Sekarang, bolehkah aku hidup untuk diriku sendiri? Senja semakin pekat, Yuni mengambil napas dalam-dalam. Ia bisa saja menerima penebusan dosa suaminya. Ia bisa saja memulai hidup baru dengan cinta pertamanya. Tetapi Yuni memutuskan untuk tidak memilih keduanya. Setidaknya untuk saat ini, aku harus menemukan diriku dulu. Diriku yang telah hilang selama 67 tahun. Saat pikiran itu muncul, hatinya terasa ringan. Untuk pertama kalinya, ia merasa membuat pilihannya sendiri. Yuni bangkit dari kursinya. Senja hampir sepenuhnya hilang. Bintang-bintang mulai bermunculan satu persatu. Saat itulah ia sadar. Meskipun ia telah hidup selama 67 tahun, hidupnya yang sesungguhnya baru saja akan dimulai. Sambil menuruni bukit, Yuni tersenyum. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Bagaimana hubungannya dengan suaminya, bagaimana hubungannya dengan Teguh, tidak ada yang pasti. Tetapi satu hal yang pasti, mulai sekarang ia akan hidup untuk dirinya sendiri. Bukan sebagai istri seseorang, bukan sebagai cinta pertama seseorang, tetapi sebagai dirinya sendiri. Ternyata cinta tidak mengenal usia. Namun, apakah akan menjalani cinta itu atau tidak, sepenuhnya adalah pilihanku. Senja yang kulihat dari puncak bukit, puncak tampak sangat merah. Yuni Rahayu, 67 tahun, bukan lagi sebagai istri seseorang atau cinta pertama seseorang, tetapi sebagai dirinya sendiri, baru saja mulai belajar bagaimana cara untuk hidup. Terlambat? Tidak. Aku percaya saat kita sadar adalah saat yang paling cepat. Jika Anda menyukai cerita ini, silakan tonton video lainnya. Like, subscribe, dan notifikasi semuanya gratis. Jika ada adegan yang berkesan di hati Anda, bagikan di kolom komentar. Satu kalimat dari Anda bisa memberikan resonansi yang mendalam bagi orang lain. Semoga Anda mendapatkan banyak berkah. Terima kasih.